Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Sukmana atau biasa dipanggil Kang Ibo. Saya Ketua RW 07 Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur, Bandung. Cibunut itu terletak mungkin di tengah kota, di pusat kota ya. Peta wilayah kita, wilayah kurang lebih ada 5 hektar, ada 10 RT dengan 1.560 kepala keluarga dan 300 rumah, juga sekitar 2.000-an jiwa. Cibunut ini pada umumnya seperti kampung-kampung lainnya, seperti halnya kampung pemukiman padat. Orang bilang, ada yang bilang, aduh gang senggol bacok gitu, istilah dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah 3 tahun ini Cibunut sudah menjadi kawasan bebas sampah, sudah terkena program dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Bandung, ada program di kawasan bebas sampahnya, dan juga kebetulan pemuda kita punya program Cibunut Berwarna. Cibunut Berwarna itu ada 9 RT yang terkena Cibunut Berwarna, yaitu RT dari RT 1 sampai 9. Satu RT itu satu warna. Jadi di sini ada 9 RT, 9 warna. Kita ambil sisi positifnya aja. Warga atau terutama orang luar yang mau cari alamat dipermudah karena kita ada peta wilayahnya di Cibunut ini. Kita dulu kan tidak tahu program KBS itu apa. Kebetulan waktu itu ada Bu Tini yang memang dia rajin. Kita tidak tahu kalau Bu Tini itu sebagai fasilitator dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Bandung. Tapi setelah kita ngobrol, akhirnya fasilitator itu mengajak Cibunut untuk menjadi kawasan bebas sampah binaan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Bandung. Progresnya alhamdulillah, karena di KBS itu kita ada bank sampah, ada pemilihan pengelolaan sampah, ada kebersihannya, ada KSM juga yang kita kasih nama KSM-nya Kelompok Swadaya Masyarakat itu Oh Darling, orang hebat sadar lingkungan. Alhamdulillah sudah 3 tahun menjadi kawasan bebas sampah. Ada kewajiban kami sebagai pengurus untuk menambah jumlah pemilah sampah supaya sampah berkurang. Sekarang mungkin sekitar 75 hampir 80% karena kita juga terbatasan dengan sarana prasarana. Tapi itu tidak jadi kendala. Rencana ke depan saya mau warga Cibunut itu 100% sudah memilah sampah dari sumbernya. Ya terutama yang paling berat kan organiknya. Bagaimana organik supaya habis di sumber, minimal berkurang di sumber. Ada beberapa cara, ya salah satunya kita siapin sebanyak mungkin biopori. Jadi warga kalau boleh dibilang wajib menyimpan organiknya di biopori. Kalau yang tidak punya biopori, kita titipin ember kecil di tiap rumah, sekitar mungkin sekarang baru 100 rumah, belum 100%. Nah, satu ember itu boleh berbagi. Silakan simpan sampah busuk, sampah sisa makanannya di ember itu. 2 hari sekali ada KSM Oh Darling itu dan pengurus RW yang door to door collection, mengambil sampah organik itu. Kebetulan kita punya lapang kecil, kita olah, dicacah di sana, dibikin kompos. Dan kita ada pemilahan, ada kompos, ada bata terawang, ada biodigester, ada biopori juga, ada komposter juga. Dan untuk anorganiknya, kita juga kebetulan punya bank sampah Oh Darling. Bank sampah ini operasionalnya tiap hari Kamis sehari itu. Jadi warga, anak-anak, setiap hari Kamis mereka menabung sampah anorganiknya yang masih bernilai selama setahun. Jadi menabung, nanti sebelum Lebaran, hasil tabungan mereka sudah bisa dibagikan uangnya itu. Jadi Cibunut ini sudah 2 tahun jadi titik pantau Adipura juga mewakili Kota Bandung dari kategori dari komponen perumahan dan pemukiman padat. Kemarin sudah ada tim verifikasi dari DLH Provinsi bahwa kita juga ikut lomba Eco Village. Kita berpartisipasi dalam lomba itu sebagai kampung kreatif. Karena di sini kebetulan sudah Cibunut Berwarna, sudah ada mural-mural yang mengedukasi. Saya tidak ingin Cibunut sekedar berwarna, tapi di sini juga harus ada, terutama yang lebih krusial ya, ada pemilahan sampah, pengelolaan sampah, penghijauan, go green-nya harus ada. Kita memang ingin kampung ini juga menjadi kampung konservasi air, di mana selain penghijauan, air hujan itu terserap kembali di bumi Cibunut, gitu rencana kita ke depan gitu. Kita akan memperbanyak biopori, membuat sumber resapan, dan talang-talang air itu kita tampung, kita siapin drum gitu. Cibunut ini pemukiman padat,
tidak mungkin kita memakai pohon-pohon pelindung. Jadi ya kita siasati dengan pohon rambat atau pohon gantung supaya lebih hijau. Itu untuk go green-nya ya. Kita konsep rencananya kampung ini harus benar-benar go green gitu. Kalau di Cibunut ini kita lebih mengutamakan musyawarah ya dengan warga, karena kita keputusan tetap tidak bisa sendiri, tidak bisa pengurus saja. Nomor satu musyawarah, ada kejujuran di sana, keterbukaan. Ini yang mempercepat proses kawasan bebas sampah ini. Jadi semua diajak bicara, tidak cuma sekedar pengurus RT RW, warga pun, tokoh masyarakat pun diajak. Jadi semua keputusan hasil musyawarah. Harapan kita ya sesuai mungkin arahan termasuk dari bawah wali kota, dari dinas lingkungan hidup. Kita kan punya tagline ya, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Ayolah bergerak di sana, ayo bergerak peduli lingkungan. Ayo ubah sampah, sampah ternyata bisa menjadi rupiah ya. Sampah dulu membahayakan, sekarang malah bisa membahagiakan. Jadi harapannya mudah-mudahan karena kita juga tidak merasa paling baik, tapi mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk tempat-tempat yang lain. Ternyata kalau ada kemauan tidak susah ternyata ya, meskipun kita di pemukiman padat ini. Jadi semuanya hanya bergerak untuk peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sunarya selaku pengurus Bank Sampah di sini. Bank Sampah di sini merupakan unit dari Bank Sampah Hijau Lestari. Nama Bank Sampah di sini RW 07 Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumber Bandung, namanya Oh Darling. Oh Darling itu singkatan dari Orang Hebat Sadar Lingkungan. Bank sampah ini diresmikan pada tanggal 15 Oktober tahun 2015. Total nasabah ya 78 anggota nasabah Bank Sampah, 45 dewasa, 33 anak-anak usia SD. Ya, umumnya Bank Sampah ini menerima segala macam bisa, ya bekas-bekas kemasan makanan, minuman, kardus, koran, terus itu bekas nasi kotak, seng, besi, gelas, terus bekas-bekas ember, aluminium bisa semuanya diterima di sini. Kalau di sini Bank Sampah di sini ya Ordaling itu tiap hari Kamis warga itu setor ke sini dari mulai jam 9. Kadang-kadang kalau anak-anak itu sampai malam juga kan dia pulang sekolahnya itu kadang-kadang jam 5. Jadi masih diterima lah di sini. Kita kan sambil ngambil organik itu ya di warga 2 hari sekali. Warga itu banyak yang sedekah sampah. Sekali kita keliling itu dapat 2 karung lah. Belum dari RW sebelah, dari RW sebelah juga ada yang sedekah ke sini. Nah, di sini diolah sampah organik itu. Bisa dibuat bikin gas di sini di biodigester. Terus di sini ada lubang semacam sumur, dalamnya itu 2 meter, diameter 1 meter. Terus di sini ada ini bata terawang 2, terus ada tong komposter, ada pipa komposter. Kalau warga RT 05 kebanyakan dimasukkan ke biopori itu, sampah organik itu. Jadi langsung diolahnya tuh di biopori. Harapannya ya, marilah kita dari diri sendiri aja dulu. Semuanya kan kalau ikut program ini kan milah sampah dari sumber. Jadi sampah yang residu itu yang dibuang ke TPA itu sedikit, ke TPS itu. Jadi kita ikut program Kempot lah, yang disebut Kang Pisman. Kang itu kurangi, pisahkan, mannya manfaatkan. Berusaha dari diri sendiri dulu, milah dari sampah, terus jaga lingkungan. Kan kalau berlingkungan bersih, kita kan jadi sehat. Jadi pemandangan jadi enak lah dilihat gitu. Nama saya Widodo, kebetulan saya asli orang sini. Cibunut sekarang sudah banyak dikunjungi, baik dari Indonesia sendiri, bahkan sampai di luar juga ada yang datang. Saya senang, warga juga kebetulan senang karena sudah dikenal lah. Siapa yang nggak bangga ya? Semua ikut merasa mempunyai. Jadi bukan ada perintah, bukan ada tuntutan apa-apa, merasa mempunyai aja.
Halo, Assalamualaikum. Nama saya Tini Martini Tapran. Saya dari Yayasan Generasi Semangat Selalu Ikhlas. Saya di sini sebagai fasilitator KBS Cibunut. KBS adalah program dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang di launching tahun 2015. Dulunya Cibunut sangat kumuh, padat, dan sampah di mana-mana. Tapi tentu saja akhirnya seperti ini adalah sebuah sejarah yang panjang. Cibunut kenapa bisa seperti ini? Karena semua warganya mau bermetamorfosis ya, artinya saya dulu juga datang ke sini perlu perjalanan panjang 3 bulan untuk saling berkenalan, pemetaan dan lain sebagainya, kemudian sosialisasi, mengajak warga. Tapi yang paling pasti sih ada tahapan-tahapan yang saya lakukan, yaitu dream, mengajak warga bermimpi, berani bermimpi dan lain sebagainya. Kemudian kita petakan dalam dream board, diturunkan dalam action plan, kemudian do it, bukan duit tapi kerjakan gitu. Kerjakan pelan-pelan, step by step dan lain sebagainya, kemudian grow it, besarkan. Cibunut ini adalah kita punya konsep tagar ya, the power of collaboration. Saya hanyalah satu kepingan puzzle yang membentuk gambar yang indah. Ada kepingan-kepingan puzzle yang lain, yaitu warga Cibunut, stakeholder, kemudian para donatur, kemudian juga para pendamping. Pendamping lain seperti SMA 3, Ikatan Alumni SMA 3 Angkatan 89, kemudian ada IITB Jawa Barat, kemudian kita berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga menyebabkan membuat Cibunut bisa nyaman seperti ini. Jadi kalau menurut saya Kota Bandung sangat bisa membuat hal seperti Cibunut asal komitmen warganya dan terutama mungkin Pak RW dan kewilayahannya kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Darmawan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Bersyukur sekali hari ini saya berada di KBS RW 7 Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang. Ini sungguh luar biasa. Program KBS ini program cerdas untuk bisa menghidupkan daerah perkotaan di mana asalnya wilayahnya kumuh tapi bisa disulap menjadi wilayah yang cukup asri di mana penduduknya bisa nyaman hidup di lingkungannya. Program KBS ini harus betul-betul kita kembangkan. Yang menjadi syarat berkembangnya KBS memang tidak mudah, yaitu adalah kemauan dan niat masyarakatnya sendiri, niat penduduknya untuk bisa kompak, untuk bisa bersama-sama membangun dirinya. Kalau pemerintah relawan hanya fasilitator saja, dan ini bisa sudah dibuktikan oleh Cibunut dengan kemandiriannya, dan ini luar biasa, luar biasa. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung sangat mendukung, mendoakan dan mengajak teman-teman masyarakat sekota Bandung, ayo kita mulai dari diri sendiri kita, mulai dari lingkungan kita yang paling kecil, dan mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang walaupun tidak mudah tapi yakin bisa. Bandung juara, zero waste, insya Allah zero waste. KBS Cibunut buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.